Kode pertama yang dipakai itu adalah baudot, karena memang dipakai di masa lalu untuk mengirimkan telex atau teletype ya. Misalnya kalau kita mau mengirimkan pensil nomor 1. Nah, di masa lalu karena pengirimannya harganya mahal, karena per karakter, kadang-kadang orang suka menyingkat dan singkatannya itu seragam gitu ya. Jadi untuk pensil mereka menyebutnya pens. Nah, pens number 1 gitu ya. Itu adalah berita yang mau dikirim ke tujuan. Seperti apa ya kode binernya? Pertama, yang dikirim harus mau ngirim huruf atau figure. Jadi kalau mau ngirim huruf, maka kita harus kasih tahu dulu letters yang tadi yang 11111. Baru sederet huruf-huruf apa yang mau dikirimkan. Contoh P, E, N, S sesuai dengan tabel yang ada di sini. P, E, N, dan S seterusnya ya. Maka ada kode binernya. Kemudian ada spasi tadi, kita kirim kode karakter spasi. Ini dimanapun sama aja ya, mau di letters, mau di figure, spasi itu sama kodenya, jadi aman. NO masih ikutan letters. Berikutnya kita kan mau ngirim spasi 1 ya, spasi masih sama. Ketika kita mau mengirimkan angka 1, maka harus pindah dulu nih headnya dari letters ke figure. Mesti naik dot gitu ya. Nah, untuk naikin itu dikasihlah kode figure. Baru kita kirim angkanya 1. Sama seperti sebelumnya, jadi setelah dikirim figure, lalu 1 itu adanya di 11101. Itu yang kita kirim. Jadi nanti yang dikirim bukannya huruf Q, tapi angka 1. Baudot itu menghendaki bahwa transmisinya dalam bentuk serial. Kalau kalian menyimak video saya mengenai penggodaan ASCII, pengiriman itu ada start, ada stop. Startnya biasanya 1 bit, stopnya itu kalau di ASCII itu 1 atau 2 bit. Tapi kalau di dalam Baudot, 1,5. Jadi nanggung ya. Memang ini beda dengan ASCII. Saya ada video yang mau saya sharing kepada kalian mengenai si telex ini dalam dunia nyatanya. Karena videonya dalam bahasa Inggris, saya akan bantu terjemahkan untuk kalian ya. Sebentar saya siapkan. Ini adalah suatu alat yang namanya TTY tadi atau teletype printer yang dipakai di masa lalu. Jadi kalau kita lihat keyboardnya itu tidak seperti keyboard zaman sekarang yang agak banyak ya, tapi itu relatif sedikit, cuma ada 3 baris. Jadi kalau diperhatikan ini mesinnya berat sekali. Kenapa? Karena di dalamnya penuh dengan mekanik. Jadi kalau kalian perhatikan tadi yang saya bilang bahwa ada 2 set kepalanya ini nih, yang pencetak ini, dia itu ada 2, ada yang di bawah dan ada yang di atas. Ini adalah kesepakatan yang dipakai untuk mengirimkan data ke dalam mesin ini. Kalau kita perhatikan ini sebetulnya adalah baudot yang tadi kita bicarakan. Ada 5 bit ya, kemudian ada start dan ada stopnya. Nah, ini adalah colokan-colokan yang dipakai dari si mesin ini ke dalam kabel komunikasinya. Dalam keadaan dia menyala, kalau kita perhatikan semuanya serba mekanik. Tidak seperti sekarang yang elektronik semua ya. Nah, yang tadi dia ke kiri itu namanya karakter CR. Nah, itu dia lagi ngetik, kalau kalian perhatikan dia agak naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, itu adalah head mana yang dipakai. Apakah letter atau figure. Di sini katanya karena beberapa karakter atau kepala headnya udah rusak, jadi dia nggak bisa mencetak sempurna. Cuman kalau kalian perhatikan di sini, seperti inilah yang terjadi di masa lalu dalam pengiriman data. Untuk bisa mendekode karakter, mereka bilangnya Baudo tadi ya, Baudo ya. Itu mereka ada 5 pelat yang mana nanti masing-masing pelat itu dipakai untuk menentukan yang mana yang mau dihentakkan ke kertas. Kalau kalian perhatikan ya, ada 2 ya, ada 2 set ya. Ada 5 batang yang menentukan yang mana nanti yang akan dipilih untuk ditembak ke kertasnya. Nah, jadi masing-masing ketukan itu akan membuat huruf-huruf itu tercetak ke kertas. Jadi misalnya dalam kasus ini adalah katanya pasiennya tuli, jadi dia tidak bisa mendengar percakapan saya. Yang perlu saya lakukan adalah saya mendial nomor telepon operator. Pennsylvania Relay CA number 8765, area code and phone number you are calling, please.
si orang ini menelpon ke nomor premium tertentu, ini akan menghubungkan ke orang yang tuli tadi. Nah, di situ dia kasih pesan, relay, good afternoon, hello, who is this? Calling, please. Hello, who is calling, please? Go ahead. Nah, Hello, this is Dr. Jones' office. I'm calling to speak with nah, Mary Smith. kita sebagai orang Go yang ahead. mau kirim berita itu, nanti akan ngomong sama operator. Operator ini akan mengetikkan buat tujuan. Yang dia ketikkan di keyboardnya dia akan tampil di penerimanya. Close script into. Go ahead. Perhatikan suara di belakangnya. Four, five, six, seven. Go ahead. Okay, thank you. We'll call that in this afternoon. Go ahead. Okay, thank you. Go ahead. Okay, goodbye. Go ahead. Bye-bye, signing off. Thank you. Di latihan ini kita akan bahas, kalau kita mau mengirimkan misalnya nomor spasi 1 ke tujuan, sebetulnya secara sinyal tuh kayak apa ya? Kita akan coba lihat di sini sebentar. Pada saat pengirim mau mengirimkan berita ke tujuan, maka dia mengirim sesuatu dulu. Sesuatu ini biasanya berupa sinkronisasi. Jadi pada saat dia sudah dikirimkan, maka proses sinkronisasi dari keduanya akan terjadi, di mana timing antara pengirim sama menerima itu akan diatur. Jadi pertama yang dikirim oleh si pengirim adalah start bit. Start bit nilainya 0, kemudian bit yang pertama dikirim, lalu bit yang kedua, sampai bit kelima dikirim. Waktunya harus sama timingnya ya. Kalau kita perhatikan yang dikirim adalah high atau 1 ya. Jadi setelah start dikirim 1, 1, 1, 1, 1. Ada stop 1,5 ya. Di sini kurang tergambar dengan baik, tapi itu sebenarnya 1,5 slot. Kalau di depan kan ada ya contekan kode baudot yang kalau 1, 1, 1, 1, 1 artinya adalah saya mau mengirimkan karakter letters setelah ini. Jadi ini masih belum mengirim apa-apa ya. Ini baru cuma menggerakkan headnya ke atas. Nah, setelah stop bit dikirim, berikutnya adalah dia bersiap-siap untuk kembali ke 0, menandakan bahwa akan ada karakter baru lagi loh. Jadi sebelum dia menerima 0, itu masih dianggap mengirim yang sisanya yang sebelumnya. Nah, yang berikutnya dia kalau ada 0, oh berarti siap-siap harus mengirim 5 bit berikutnya apa. Misalnya dikirim 0, 1, 1, 0, 0. Kalau kita lihat contekan tadi 00110 itu adalah kalau nggak salah huruf N gitu. Ini mohon maaf ini salah ya. Harusnya huruf N lalu stop, lalu dia masih ada lanjutan tapi itu sudah tidak dianggap karena dia menunggu berikutnya adalah 0. Nah, berikutnya adalah dia kirim lagi start. Berarti dia akan mesinnya akan menyiapkan 5 bit berikutnya apa? Dia kirim 1, 1, 0, 0, 0. Dia kirim stop 1,5 bit, terus dia akan mengabaikan sebelum dapat angka 0 berikutnya. Kirim yang selanjutnya O. Setelah O ada karakter spasi, kemudian ada figure, dari figure baru kirim 1. Nah, kalau dihapus semua, dibersihkan simbol-simbolnya, maka yang dikirim itu adalah seperti ini. Jadi 0, 1, 1, 1, 1, 1, stop, 0, 0, 1, 1, 0, 0, stop, dan seterusnya. Nah, itulah yang dikirimkan ke dalam media komunikasinya. Nah, baudot ini memang sesederhana itu pengirimannya. Jadi tidak ada yang terlalu rumit di sini. Cuman kalian harus memperhatikan bahwa setiap pengirimannya itu harus dimulai dengan start angkanya 0 ya. Harus dikirim 0 dulu. Dan diakhiri dengan stop bit. Lebarnya 1,5 kali dari yang awal, nilainya 1 semua. Dan setelah itu dia akan mengirim angka 1 terus, itu akan diabaikan karena start berikutnya adalah 0.
Jadi mau ini sepanjang apapun tidak akan mengganggu komunikasi karena dia mengharapkan 0 sebelum karakter berikutnya dikirim. Seiring dengan perkembangan zaman, orang merasakan bahwa kode telex atau CCITT version 2 itu dianggap terlalu sedikit. Contohnya misalnya, kalau saya mau mengirim surat yang ada huruf besar kecilnya, huruf kecilnya kan nggak ada ya di dalam baudot. Nah, karena nggak ada, maka orang berpikir gimana kita membuat karakter set baru yang dapat mengirimkan lebih banyak variasi. Termasuk di dalamnya adalah huruf besar kecil, kemudian digit 0 sampai 9, lalu tanda baca, dan mungkin juga ada karakter-karakter khusus yang di luar huruf Latin. Karena misalnya kalau di Jerman misalnya ya, kan ada kayak huruf U gitu ya, tapi U-nya ada topinya gitu ya, ada umlaut, namanya umlaut. Kemudian juga misalnya huruf S ya, kayak Strass itu dia bukan pakai SS gitu, tapi pakai kayak huruf beta gitu. Nah, huruf beta itu kan nggak ada di dalam nomenklaturnya Latin. Nah, gimana caranya supaya bisa mengirimkan karakter-karakter yang ada di keyboard itu? Nah, dibuatlah kode yang namanya ASCII.